Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali terkoreksi tipis 0,49% dengan total market cap mencapai 2,01 triliun US dollars. Tetapi good newsnya kita bisa lihat Bitcoin dalam 24 jam terakhir naik sebesar 0,42% ya. Jadi kayaknya kalau gue lihat sudah ada beberapa orang yang take profits dari keuntungan alts-nya dan dia masukkan lagi ke BTC. Ya, itu teori gue. Dan kalau kita lihat good close ya, daily close-nya bagus. Kita bisa lihat dia kemarin sedikit bikin deg-degan ya, sampai ke 41.290. Tetapi kita bisa lihat close-nya nggak lebih rendah daripada di sini, yaitu 41.500. Dimana gue sudah point out, itu yang bahaya ya, kalau sampai Bitcoin close di bawah dari sini, dia membuat apa? Lower low ya, tetapi enggak kemarin. Dan bisa dibilang basically dia bertahan di atas dari ini ya, Fibonacci support, which is good. Dan kalau kita lihat rata-rata yang lain, alts malah cenderung sedikit berdarah ya. Ethereum kembali lagi merah, lalu BNB juga, bahkan Cardano dia koreksi sebesar 5,62% dan lain-lain. Jujurnya kalau Cardano normal sih kalau kita lihat dari ETA-nya ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai ETA-nya di belakang. For now kita akan masuk dulu ke beritanya. Oke, jadi seperti yang kita bisa lihat, Ralph Lauren memakai Metaverse demi daya tarik perhatian generasi muda ya. Kita akan bahas lebih dalam. Jadi Chief Executive Officer atau CEO dari Ralph Lauren yang bernama Patrice Duvet mengatakan merek fashionnya mengejar peluang di Metaverse sebagai cara untuk menarik pembeli yang lebih muda. Nah, pada konferensi tahunan Federasi Retail Nasional, ia mengatakan konsumen sudah dapat membeli pakaian digital Ralph Lauren dan menggunakan kunjungan virtual hingga minum kopi secara virtual di toko perusahaan yang ada di Madison Avenue ya. Nah, di mana kita bisa lihat dia mengatakan ada banyak persamaan sebenarnya antara Metaverse dan visi dari Ralph. Karena kami bukan perusahaan fashion, kata dia ya. Kami ada dalam bisnis impian, lanjutnya ya. Saat ini semakin banyak pengecer yang mulai memasuki dunia Metaverse. Misalnya kita tahu Nike yang telah membeli perusahaan sepatu virtual RTFKT pada bulan lalu. Dan dia juga kalau kita tahu ya dia sudah punya brand di di Decentraland ya, kita bisa beli sepatu Nike di Decentraland. Lalu Walmart yang baru-baru ini mengajukan merek dagang dapat membuka jalan untuk menjual barang virtual dari dekorasi rumah hingga produk perawatan pribadi serta menawarkan mata uang virtual dan NFT pada pelanggannya ya. Lalu selain itu juga kita tahu bahwa ya ada Ralph Lauren dan juga ada Gucci yang telah meluncurkan pengalaman virtual bagi pelanggan-pelanggannya ya. Jadi kita bisa lihat ternyata baru seminggu saja dia bergabung di Zepeto, produk Ralph Lauren berhasil terjual lebih dari 100.000 unit. Jadi ini dia guys ya, adopsi semakin banyak brand-brand besar yang kita tahu dan bisa melihat bahwa masa depannya akan ke sana. Ya, jadi seperti yang gue bilang, Metaverse ini akan menjadi one of the biggest play di 2022. Itu selain dari Web 3.0 ya. Jadi tentunya ya akan bagus, tetapi di waktu bersamaan akan banyak juga project-project nggak jelas yang mengaku akan sebagai Metaverse. Begitu. Jadi kita harus mencoba menjadi filter bagi diri kita sendiri. Caranya seperti apa? Seperti biasa, dengan cara kita melihat dulu fundamentalnya. Jadi jangan cuma kadang-kadang, oh Metaverse langsung beli ya. Kita harus lihat dulu siapa yang nge-backup dia, lalu secara timnya seperti apa, dan pengalaman timnya seperti apa juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, dan sekarang kita balik lagi ke Bitcoin. Dimana kita bisa lihat kalau Bitcoin kemarin close-nya not bad ya. Not bad tapi masih jauh dari selesai PR-nya ya. Dimana kita bisa lihat dia kemarin nggak close di 41.500. Ya gue sudah bilang that's bad kalau sampai dia close di bawah situ. Karena kenapa? Dia membuat lower low. Jadi kemarin nggak lower low. Tetapi jauh dari selesai PR-nya ya. MA20 masih melayang-layang di atasnya dan sepertinya siap menampar. Kita tahu bahwa kemarin di sini belum kena aja dia sudah turun. Jadi yang perlu Bitcoin lakukan adalah menemukan support di Fibo sini dan mulai naik ya, mulai naik dan tembus, dan lebih penting lagi bukan cuma tembus tapi close di atas MA20 ya. Sebelum dia melakukan itu, selama 20 masih membayang-bayangi Bitcoin akan cukup menyeramkan untuk semua cryptocurrency market gitu ya. Dan kalau kita lihat di 4 hourly chartnya juga, dia sekarang sedang mulai mau tembus MA20 dan 50 juga gitu ya. Jadi
PR lebih makronya adalah menaklukkan MA20 di daily. PR yang lebih mikro, yang lebih sekarang itu lebih urgent adalah dia dalam beberapa jam kalau bisa tembus MA20 dan 50. Karena kalau kita lihat di candle sebelumnya ya, dia ketahan ya, MA20 dan 50 ini menjadi resisten bagi Bitcoin gitu. Jadi for now sebenarnya masih masuknya ke sideways dan masih belum, kalau gue pribadi belum tambah lagi posisi untuk Bitcoin gitu. Oke, dan sayang sekali ternyata Cardano tembus ya, daily close-nya ada di $1 lebih 45 sen ya. Tapi jujurnya seperti yang gue bilang, not that bad karena considering kita bisa lihat di sini Bollinger Band-nya sangat dekat gitu ya. Dan kita bisa lihat ternyata BTC pun nggak terlalu bagus kemarin secara technical analysisnya ya. Secara TA-nya dia cenderung sideways dan malah sedikit ngedrop ke bawah. Ya akhirnya Cardano pun koreksi lagi. Tetapi good news-nya apa? Pada hari ini setelah dia buka lagi di $1.45, dia langsung lanjut lagi ke atas. Nah, semoga pada hari ini dia bisa kembali lagi close di di atas dari $1.48 gitu ya. Dan kalau kita lihat di 4 hourly chart-nya dia menemukan support sebenarnya di MA20 gitu ya. Nah, makanya gue bilang kemarin kan dengan sangat jelas jangan beli dulu. Jangan beli dulu untuk Cardano. Kenapa? Karena sangat overbought di sini ya. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa ternyata benar, lanjut lagi turun ya. Nah, untuk kita bisa tambah posisi menurut gua minimal di MA di 4 hourly chart itu 20 sudah mulai nembus ke sini ya. Dan juga dia secara harga mulai bisa menembus lagi sini. That's the best case ya, tapi mungkin aja enggak, mungkin aja cuma sampai di sini ya. Naik sini. Nah, tapi yang penting adalah dia mantul di sini. Kalau dia bisa mantul di $1.48, that's really good. Ya, dia mulai menunjukkan bahwa ini berubah menjadi support gitu. Tapi kalau dia kembali lagi malah breakdown, tembus lagi, ya that's bad gitu. Ya, jadi untuk Cardano walaupun bagus secara TA dalam beberapa hari terakhir, tapi wait and see dulu, tunggu dulu. Pastikan terjadi konfirmasi ya. Sebelum terjadi konfirmasi, gue sarankan untuk jangan dulu beli gitu ya. Karena kenapa? Ya BTC masih belum jelas mau kemana. Dan Cardano seperti yang gue bilang masih sangat terpengaruh sekali dengan BTC dalam beberapa hari ke belakang ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekali lagi gue ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal dan ini bukanlah financial advice. Ini semua adalah pure education. Dan jangan lupa untuk selalu manage your risk di dalam markets apapun juga. Oke, dan selanjutnya Atom. Kita bisa lihat bahwa Atom dengan jelas tertahan oleh MA20 di daily ya. Dan buat kalian yang sudah pasang, pasti ya sudah dapat ya, kecuali kalian lupa pasang. Dan kalau buat yang lupa pasang, ya basically buy it now gitu, karena kita bisa lihat dia sekarang di daerah MA20. Nah, kalau untuk Cosmos atau Atom kita bisa lihat ya bahwa ternyata dia ketahan di daerah sini ya, ketahan di daerah dekat-dekat Bollinger. Dia kemarin sempat mau nembus tetapi langsung cuma jadi nge-weak dan bahkan langsung koreksi ke bawah gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya simpelnya karena BTC masih belum jelas mau kemana. Jujurnya kalau mau lihat TA dari Atom, sebenarnya dia bisa jauh lebih tinggi andaikan Bitcoin tidak seperti ini ya. Karena momentumnya ada sebenarnya kemarin-kemarin tuh ya, volumenya cukup. Tetapi karena dia Bitcoin turun, dia ikut-ikutan ketarik lagi. Jadi lama-lama confidence dalam marketnya berkurang gitu ya. Jadi kita lihat nih, apabila BTC nggak ada rally ya, apalagi ya dia bisa sampai ke 41.000 ya, siap-siap Cosmos ada kemungkinan besar bisa mengunjungi MA50 di daily ya, which is sedikit bikin deg-degan ya. Nah, jadi kalau Atom sama ya, buy limitnya atau bukan buy limit, mungkin sekarang beli di markets ya, karena di MA20 yaitu di $38 lebih 36 sen. Nah, kalau di 4 hourly-nya gue saranin jangan dulu ya, kalian jangan terlalu agresif gitu. Atau bisa juga alternatively buat kalian yang pengen tambah lagi posisi Cosmos, andaikan kena MA200 boleh juga di situ ya. Jadi bisa kalian averaging di daerah $40 lebih 30 sen begitu. Tapi sekali lagi gue ingatkan untuk averaging, jangan untuk lu all in ya. Karena kenapa? Ya baik lagi, market masih sangat-sangat belum menentu gitu. Oke, dan Phantom ya, berbahagialah bagi kita orang yang sabar menunggu di support ya. Buat kalian yang kemarin pasang di buy limit di MA20 dapat, dan dapatnya hanya week saja. Jadi sekarang sedang dalam posisi untung walaupun ya di atas 5 mm lah ya.
Tapi intinya gue tekankan adalah janganlah kalian maksakan beli di resisten. Nih, gue cukup yakin saat Phantom nembus ini banyak yang wah monkey brain-nya mulai mau berkuasa nih. Tetapi semoga kebanyakan dari kalian sudah ingat bahwa jangan beli di resisten, ya. Dan jangan dengerin orang-orang yang mengatakan bahwa udah ini akan langsung naik sampai berapa dolar, pada bilang 10, 6. Jangan dipercaya, ya. Kalian harus tetap beli di support, ya, karena sejelek-jeleknya beli di support menurut gua secara resiko akan jauh lebih kecil dibandingkan lu paksain beli di resisten. Contohnya mana? Ini dia, ya. Dan oke, kita bisa lihat buat lu yang lupa kemarin pasang buy limit, ya boleh geser aja di sini ya. Tapi tentunya MA20-nya beda secara si harganya ya. Kemarin 2 dolar lebih 70 sen, sekarang 2 dolar lebih 75 sen. Ya kalau mau dibuletin lebih enak 2 dolar lebih 76 atau 77 lah biar kesannya kasih spare ya. Jadi kurang lebih untuk Phantom seperti itu ya di MA20 di daily. Kalau di 4 hourly chart sebenarnya bisa aja dulu di MA50, tetapi kalau gue pribadi sih enakan ya kalau lo konservatif lah ya, tergantung. Kalau lo lebih agresif sih ya boleh-boleh aja lah lo beli di pantauan MA50 atau saat dia berhasil lagi tembus 20 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom, dan kalau kita lihat di weekly-nya juga dia sekarang sedang mulai koreksi lagi ya. Normal sih sebenarnya ya kalau kita lihat di weekly-nya. Buat orang yang mungkin lihat di daily, wah kayak lumayan naik turun. Tapi kalau di weekly-nya kita bisa lihat dengan jelas dia naik, dan kalau dia koreksi di sini menurut gua normal-normal aja gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan permainan pingpong dari Luna sepertinya belum selesai. Ya, jadi seperti yang gue bilang kemarin, saat dia mulai masuk ke daerah sini lagi, gue bilang ada kemungkinan besar akan ada permainan pingpong dari Luna ya. Antara 50 dan 20. Kita bisa lihat dia kemarin ketahan oleh 20. Sekarang dia mulai ya di daerah sini-sini ya. Jadi ada kemungkinan akan ada konsolidasi yang sedikit konyol di daerah sini ya. Tinggal kita lihat siapa yang akan menang ya, break up atau breakdown ya. Kalau breakdown, that's bad begitu. Dan apa namanya, ya sekali lagi gue ingatkan juga, kita harus tetap mengingat bahwa pada faktanya dia masih sangat terpengaruh dengan BTC. Ya, jadi baik lagi, kalau BTC sideways atau minimal sideways atau naik, ya kata gue yang menang akan MA50 alias dia tembus ke atas breakup. Tapi kalau BTC-nya ngambek, ya seperti biasa kemungkinan besarnya dia akan breakdown. Tapi yang membuat gue sedikit lebih tenang adalah MA50 nggak sendirian. Ya, dia ada teman, yaitu daerah 75.11. Kenapa ini menjadi teman atau support? Kan kita bisa lihat sebelumnya ini adalah resisten, ya, dan resisten yang cukup kuat, di mana ini adalah resisten previous all time high. Walaupun all time high-nya udah lama ya, yang nggak lama-lama banget lah, Desember tahun lalu, begitu Desember awal, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna, ya. Masih lebih ke wait and see. Dan kalau buat kalian mau averaging, sebenarnya bisa saja di daerah sini. Masih sama ya. MA50 atau lu pilih juga bisa di 75 dolar lebih 11 sen. Buat kemarin yang sudah ngikutin DCWT, kalian taruh di 75 ya sudah untung. Di 50 juga sudah untung gitu ya. Dan Solana, kita bisa lihat bahwa Solana MA200-nya kembali lagi menjadi pahlawan. Kemarin sempat nge-week cukup dalam ya sampai ke 134 dolar. Tetapi dengan kuat dia close sekarang di atas 141 dolar. Tetapi baik lagi fight-nya belum selesai menurut gua. Karena kenapa? Selama Bitcoin masih belum jelas, MA200 ini masih dalam satu stage yang vulnerable gitu, yang berbahaya buat 200. Karena kalau sampai 200 tembus, kita bisa lihat dengan jelas bahwa bisa sampai ke mana gitu lanjutannya ya. Kita bisa lihat MA50 di di weekly, which is dalam banget di bawah dari 100 dolar. And we obviously don't want that gitu ya. Jadi PR-nya untuk Solana adalah bertahan di atas MA200. Dan kalau kita lihat mungkin ke depannya dalam beberapa hari ke depan, andaikan Bitcoin nggak ngambek ya, kemungkinan besar ada permainan pingpong antara 200 dan 20. Ya, jadi cukup mirip dengan Luna. Dimana kalau Luna adalah pantulan 20 dan 50, kalau di Solana ada 200 dan 20. Dan sama juga si Solana ini juga punya teman ya sebagai support, bukan sendirian saja 200, ada juga Fibonacci di sini. Dan 2 hari terakhir dia cukup bisa menahan harga gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Untuk buy limitnya sebenarnya sama ya di MA200, di mana dia juga sedang berkonfluens sekarang dengan Fibonacci. Nah, MA200 itu ada di 139 dolar atau lebih enaknya lu buletin aja 140 dolar. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana.
Oke, dan selanjutnya Harmony, di mana kita bisa lihat sesuai dengan bukan prediksi ya, sesuai dengan analisa kita kemarin ya di daerah sini dia kemungkinan koreksi dan yes, ternyata benar ya dia mulai terkoreksi. Kenapa gue bisa mulai bilang ini terkoreksi? Karena candle di sini kita bisa lihat volumenya turun banyak ya, dan setelah dia itu ya candlenya di daerah sini-sini saja volumenya nggak terlalu besar gitu ya. Nah, seperti yang kita bahas juga kemarin, untuk buy limit ada di MA20 di daily, which is kemarin sudah kena ya. Tetapi bagi kalian yang nggak pasang atau lupa, ya balik lagi bisa digeser ya MA20 di hari ini, yaitu di 30 sen pas ya. Dan sekarang selama dia masih mempertahankan 20 secara struktur dia masih sangat bullish ya, karena kita bisa lihat jarang juga altcoins yang mempertahankan bentuk TA yang seperti ini yang masih sangat bagus gitu ya. Nah, tetapi baik lagi kalau Bitcoin masih ngambek ya, dia nggak ada rally yang signifikan, bisa aja Harmony akan menemukan MA50 di daily gitu. Jadi siap-siap ya. Averaging di dua tempat tentunya. Kalau gue sih seperti biasa ya, jangan terlalu deterministik, yakin bahwa wah ini support lihat sudah berapa kali, ya akan pasti menahan Harmony sampai dia $1 or something. Nggak make sense ya. Kalian jangan terlalu deterministik soal apapun juga gitu ya. Jadi siap-siap buat kalian yang mungkin belum punya posisi di MA20 boleh aja pasang di situ. Tapi siap-siap ada kemungkinan bisa sampai 50 kalau Bitcoin lanjut ngambek. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.